Bina Insani Kediri adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan modern dan berkarakter Islam. Terdiri dari jenjang pendidikan anak usia dini, RA atau TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang tergabung dalam JSIT Indonesia. Selain itu juga menyediakan jasa tempat penitipan anak. Sampai saat ini jumlah siswa keseluruhan lebih dari 400 siswa yang terbagi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Ngasem Kediri. Dengan didukung lebih dari 135 tenaga pengajar profesional dan supporting staff, Yayasan Bina Insani berusaha mewujudkan visi dan misinya, cerdas, mulia, dan berjaya pemimpin bangsa dan peradaban. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA atau sains, dan juga kegiatan ekstrakurikuler seperti taekwondo, robotik, matematika, dan lain-lain. Yayasan Bina Insani siap mencetak siswa-siswi unggulan yang kreatif dan berkarakter mulia menjadi pemimpin bangsa dan peradaban. Metode pembelajaran Yayasan Bina Insani ada Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah,
dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh bahagia menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta, jemput indah Ramadan. Salat tarawih, sahur bersama, menunggu berbuka, lapar jadi indah. Banyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah, puasa jadi berkah. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruka wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin peserta Kurma Arabica spesial 1442 Hijriah Yayasan Bina Insan Kediri. Ya, kita senantiasa mengucapkan puja puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan iman, Islam dan juga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada kita dan kita dijadikan hamba senantiasa bersyukur. Salat serta salam semoga tetap ditumpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Kurma Arabica spesial yang pertama, insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Marinda Darwis yang bertema tentang bagaimana membahagiakan anak supaya anak membahagiakan orang tuanya. Gitu. Marilah sebelum kita mulai kita panjatkan suratul Fatihah, semoga acara kita mendapatkan keberkahan dan diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini ya nanti insya Allah kita akan pemateri kita hari ini adalah Ustadz Marinda Darwis. Kalau insya Allah sudah terkenal ini, sebenarnya sudah mengenal. Perlu saya review, beliau adalah founder dari Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua, disingkat GABU. Kemudian juga beliau pengasuh dari Ngaji Kita. Beliau rumahnya ada di Pare, Kabupaten Kediri. Insya Allah seperti itu. Nanti coba kita menggali, kita dengarkan bersama bagaimana beliau menyampaikan materi tentang bagaimana membahagiakan anak agar anak membahagiakan orang tua. Insya Allah seperti itu. Langsung saja kepada Ustadz Marinda Darwis untuk memberikan tausiahnya kepada kita. Jadi waktunya nanti 30 menit nih Ustadz. Kemudian nanti 10 menit dengan tanya jawab. Insya Allah seperti itu. Monggo Ustadz Darwis, diperkenankan menyampaikan tausiah. Ya, sambil tes suara Mas Andika, suara jelas? Iya, sangat jelas. Sangat jelas sekali. Ya. Baik, pokoknya nanti kalau udah mulai trouble saya diingatkan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang senantiasa saya muliakan, saya hormati, saya cintai para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah semuanya, keluarga besar Yayasan Bina Insani Kota Kediri, dari mulai PA ya, penitipan anak, PAUD, mungkin ya, TKIP, TIT, dan PIT, dan seluruhnya pokoknya yang terkait dengan keluarga besar Yayasan Bina Insani Kota Kediri. Jazakumullah khairan katsira, diberi kesempatan saring berbagi ilmu. Saya akan banyak mendapatkan ilmu dari para guru. Kenapa saya menyampaikan para guru ini menjadi berbagi ilmu? Karena wa akrimu man tata'ala minhu. Muliakanlah orang-orang telah memberimu ilmu. Jadi bagaimanapun posisi guru itu posisi yang paling mulia. Katanya guru agama saya di SD, nanti kalau masuk surga itu Mas Andika itu antrinya nomor 1 ngarep dhewe. Jadi Mas Idrus itu ngarep dhewe antrinya ya. Buniar Mas Trimani ngarep dhewe. Nah, ini sangat menyenangkan sekali kalau guru-guru Bina Insani dua cer ngarep dhewe gitu ya, nanti waktu masuk surga. Lah aku dikendi ngono Mas. Judulnya kan begitu. Baik. Ini menjelang buka bersama virtual. Nanti saling Mas Andika, saling pamer kolak sama es buahnya gitu ya. Karena istri saya itu katanya di teman-teman itu katanya mau ada acara buka bersama virtual. Ya buka bersama virtual gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ya semangatnya itu kan pandemi masih diberlakukan. Puasa sudah hari ke-5. Saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, walau itu meme yang sudah banyak di media sosial. Saya menyampaikan di malam pertama taraweh.
di Facebook saya, tanpa terasa puasa kita kurang 30 hari lagi. Nah, salah satu ada yang komen di bawah itu malam pertama, tarawih pertama, saat tarawih saya mengupdate status itu. Katanya yang komen itu, utuh berarti guru mulai. Ya memang utuh, tapi kenapa ini harus disampaikan berulang-ulang? Ada yang berguru kurang 2 bulan lagi, 22 hari lagi. Tapi memang diakui teman-teman, keluarga besar Bina Insani, semakin ke sini, nanti kita akan semakin kehilangan peluang. Berarti kalau nanti puasanya sudah masuk di hari ke-10, ke-15, ke-25, 26, berarti kan akan mendekati selesai. Segala yang spesial di bulan ini akan selesai dan tidak akan bisa kembali kecuali tahun depan, dengan asumsi kita masih mendapatinya. Artinya semakin ke sini dan ke sini, kita akan merasakan bahwa pintu surga akan ditutup kembali, bahwa semakin dekat neraka akan dibuka lagi, setan-setan akan dilepas. Kalau punya asumsi begitu, maka hari-hari begitu sangat menentukan, bahkan detik demi detik. Maka keluarga besar Bina Insani kalau mengadakan acara seperti ini, konteksnya dalam kerangka mengingatkan, nasihati di antara kita semuanya, agar benar-benar bisa memanfaatkan kasih sayang Allah ini, Rahman Rahim Allah ini untuk kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan nikmat dan karunia Allah yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Nah, kita tetap bergembira, berceria. Ketika saya diminta materi yang normal itu kan gabungnya ya Mas Andika ya. Anak bahagiakan orang tua. Kadang tak teliti tenanan aku mau coba itu, ternyata bagaimana membahagiakan anak agar anak nanti akhirnya bisa bahagiakan orang tua. Itu kalau tidak salah ada materi penting dulu judulnya orang tua yang harus memahami anak atau anak yang harus memahami orang tua. Ayo, kira-kira di Mas Andika jawabannya. Ya kalau pengennya dua-duanya saling memahami itu pasti. Tapi kalau disik-disikan, orang tua dulu yang harus memahami anak, anak harus memahami orang tua. Nggak susah ya. Kalau nanti jawabannya birrul walidain, ya anak harus bisa memahami orang tua kalau jawabannya birrul walidain. Tapi kalau jawabannya konteks materi hari ini, bagaimana membahagiakan anak, berarti orang tua yang harus bisa memahami anak. Dan tidak mudah, kita semua adalah orang tua, kita semua adalah guru yang akan berhadapan dengan anak-anak, baik itu anak biologis maupun anaknya orang-orang secara biologis yang akan kita bantu untuk pendidikan. Nah, karena waktu juga 30 menit, saya mulai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan agama ini. Saya lebih banyak pada sisi motivasinya ya, karena bukan Ustadz. Nanti bagiannya Ustadz Dr. Jamal, bagiannya Ustadz Nawawi, bagiannya Ustadz Hatta ya. Saya lebih banyak nanti sisi lapangan, juga sisi motivasi. Di beberapa kasus yang saya temui, yang saya diminta bantuan untuk membantu menanganinya, tentu saja juga pengalaman pribadi ya, karena saya juga seorang ayah ya. Kalau ada beberapa kasus terkait dengan anak-anak yang tidak patuh pada kedua orang tuanya, bahkan lebih dari itu, berani, sampai pada naudzubillah ya, konteksnya menyakiti, hampir 99% justru itu terjadi anak yang begitu, karena memang dimulai dari pola asuh, pola lingkungan keluarga, dalam hal ini memang ayah. Yang sejak awal si anak tidak bisa menerima apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Ini PR besar buat kita para ayah, PR besar. Karena saya pernah dikeluh itu Mas Andika, adalah salah satu pegawai BUMN ya, yang kerjanya pindah-pindah antar kota, bahkan antar provinsi. Yang anak pertama tumbuh kembangnya dibersamai, karena anak pertama. Jadi waktu pindah kerja, istri sama anak pertama diajak. Tapi lama-lama anak kedua dan seterusnya itu posisinya tidak semudah seperti anak yang masih satu. Ternyata tumbuh kembangnya hasilnya terlihat banget ketika mulai mau masuk usia remaja. Yang akal dia mulai hidup, yang segala bentuk rasa yang dimiliki orang-orang yang bisa berakal itu mulai ada, sehingga kelihatan sekali minder yang tinggalkan itu ya, yang destruktif, yang bantah tadi, yang susah diatur dan seterusnya. Tapi kalau ditelusuri dengan jujur teliti, ternyata lagi-lagi dimulai dari kedua orang tuanya. Maka betul sekali kalau dalam ajaran agama, peran orang tua untuk menjadikan anak-anak atau bisa dibilang orang-orang besar yang ada di muka bumi ini lalu dimulai dari orang tua yang hebat. Ambil contoh yang ada di Zoom ini aja lah, keluarga besar Bina Insani, orang hebat yang ada di sini. Saya tidak bisa sebut satu persatu, semuanya ada. Itu karena orang tua kita kan. Jadi Mas Andika saya gede ini
Dia nek coba ini bapak ibumu ora iso lho. Iya kan Mas Andika. Saya Mas Andika terus mergo jadi MC salah dhewe ya ditunjuk terus. Jadi siapapun saya yakin jenengan yang ada di sini sukses semuanya, yang mulai kepala sekolah, yang mulai kerja di sini situ, yang punya putra-putri, tentu saja dengan izin Allah. Jangan-jangan sering sampaikan orang, sukses kita hari ini karena doa-doa panjang orang tua kita. Karena tirakat orang tua kita. Bukan jangan-jangan iya, memang. Karena abot anak apa peteka itu bahasa lamanya. Jadi orang tua ibu tuh mau ngemplok gitu istilahnya. Aneh, Bu, nyun, terus kowe ngene jumblok, tak gitu kayak anak. Saya sering sampaikan ke anak-anak juga. Ibu sudah mulai anak tidur berat, pipis, anaknya begitu. Kita dulu begitu, kita dulu. Ini tidak bisa dipungkiri semuanya. Maka dari situlah kita harus mengatakan, oke, mungkin duplikasi bisa. Kenapa orang tua saya bisa luar biasa penuh kesabaran seperti saya, tapi anak saya kok tidak bisa, saya belum sesabar orang tua saya. Terus belum bisa sesabar bapak saya. Kita menghadapi anak-anak seperti itu, jangan-jangan aku mbiyen ki yo ngene iki. Rasane ati iki jane wong tua ki pas aku nakal kae misalkan Mas Andika, paling yo ngono ku ya. Nah, jadi sekarang kalau materinya bagaimana membahagiakan anak itu sebenarnya sedang membahagiakan diri sendiri. Yang literatur dalam kajian keislaman, Bapak Ibu, yang muncul itu ada beberapa hal yang harus dilakukan orang tua sebagai bentuk cara kita perhatian dan membahagiakannya. Karena ada kasus zaman Umar bin Khattab kan, bagaimana dia melihat ada istilahnya itu anak dan orang tua hubungannya tidak harmonis. Ternyata salah satu jawaban yang terkenal ya dari Umar bin Khattab itu karena kamu orang tua itu mendurhakai anak. Yang lumrah kan anak mendurhakai orang tua, yang lumrah. Tapi ternyata ini kata Umar, ini orang tua yang mendurhakai anak. Ternyata salah satunya adalah tidak memberikan nama yang baik, tidak memberikan pengajaran. Nah, dari sinilah kita memulai bagaimana untuk bisa menjadikan anak-anak kita itu bahagia. Yang pada intinya kita yakin bagaimana jenengan begitu taat pada orang tua kita hari ini, karena kita merasa diperlukan luar biasa. Ada kalimat doa, Allahumma firli warhamni wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi meminta kepada Allah supaya orang tua itu diampuni, dikasihi sebagaimana orang tua kita mengasihi kita di waktu kecil. Betul sekali kan? Waktu kecil seperti itu. Walaupun ada salah satu seorang pendiri Bina Insani dulu Jaguar sudah pindah. Itu kalau saya berdoa begini, ya ora iso Mas Darwis, aku ben cilik gane keplake bapakku wong. Semuanya itu disalahne. Seperti orang tua aku mengasihi semenjak kecil. Dari ini, aku ben cilik gane keplake bapakku. Nah, ya itu pendapat. Tapi setidaknya secara umum orang tua kita sejak kecil betul-betul sayang pada kita. Jadilah kita yang seperti hari ini menghormati dan ingin membahagiakan orang tua karena betul-betul merasa kita dulu sejak kecil dibahagiakan orang tua. Itu ya. Saya ingat lagunya Elvasus Surya. Ini Mas Andika belum lahir waktu itu ya. Lagu lama, Yana Wilio dan sebagainya. Bukan musik jiwa ya. Kalau dunia saya yakin yang Mas Riman usianya berdarah aku mungkin ngerti. Konjane RT malah hulu CS itu ya. Apa namanya? Terkenang saatku, nah itu ya. Jadi minta kepada mama apapun yang diminta, mama selalu beri. Cium pipi kiri kanan dan seterusnya. Itu saya melihatnya ya, dia ada pengakuan tulus. Ada lagi lagu dari barat ya, saya lupa penyanyi siapa, judulnya I Love You Daddy. Salah satu syairnya itu Daddy you apa gitu, bahasa Inggris kayak senderoknya aku. Tapi you are my superstar. You are my superstar. Jadi ayah, kamu itu adalah idolaku. Kalau ada ketulusan anak-anak bilang begitu, hampir bisa dipastikan memang orang tuanya benar-benar jadikan idola anak-anaknya. Saya bayangkan ya Allah, ngeri juga ya, apalagi yang punya anak putri yang sering dikatakan, karena ayah itu harusnya menjadi cinta pertama bagi anak perempuan. Sehingga dia tidak sempat banyak mudah terayu dan laki-laki yang lain karena terkesima dengan ayahnya. Mudah tapi berat. Istri saya yang sering mengingatkan saya itu. Anak ragil satu-satunya cewek harus dekat. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjadikan anak? Pertama, memberi nama yang baik. Pasti. Memberi nama yang baik buat anak-anak kita. Di hadis riwayat Abu Daud itu, karena bukan Ustaz, jadi gini bahasa Arab ya Mas Andika ya. Bahasa Indonesia ya. Terus di mana aku bahasa Arab, Mas Andika juga ngerti banget. Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian. Jadi apalagi ada pinnya. Nama-nama anak kita, mosok namanya ade wapi, sana ade jenenge welek kan yo malah jomplang ora enak drungone.
Jadi harus namanya baik menganut doa. Terus kedua, itu bagi bapak tadi. Yang kedua bagi ibu, memberikan ASI. Kenapa sampai keluar hadis kayak begini? Bahkan di Al-Quran disampaikan Al-Baqarah 233 itu. Karena memang kenyataannya banyak wanita-wanita modern, ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, ibu apa namanya, sosialita yang bekerja di luar, dia seperti alergi memberikan ASI kepada anak. Padahal itu bagian cara membagikan. Wes toh, ASI diganti ASU, susu umplong, wes toh. Nanti tinggal menunggu saja apa namanya kira-kira perkembangan si anak yang ya kayak umplong jadinya nanti. Itu yang bagi seorang ibu ya. Yang berikutnya teman-teman, kalau tidak salah itu benar Ibu Nusina ya, seorang dokter kenamaan membaca ini. Dokter kenamaan Islam menegaskan kalau penyusuan alami memiliki manfaat, seorang bayi sebisa mungkin harus menyusui dari air susu ibunya, sebab mengulum puting susu ibu terkandung manfaat yang sangat besar dalam menolak segala sesuatu yang rentan membahayakan diri. Ini sederhana ya, alami banget. Kamu pemberian Allah. Air susu ibu, mohon maaf ya, punyanya ibu itu bagi kita, bagi anak, memberikan dampak kesehatan luar biasa. Jadi kalau dia menghindari, malah langsung mengecup ke ibunya, ganti dengan ASU tadi, susu umplong tadi, sama dot misalkan, beda. Itu kata Ibu Nusina. Jadi kesehatan mengatakan beda. Terus yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Ini cara membahagiakan anak yang buat anak nanti akan mengerti ilmu membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi dari Al-Bayhaqi, kakaknya Ayyub bin Musa Al-Quraisy, Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepadanya, kepada anaknya selain pengajaran yang baik. Jadi warisan terbaik itu ilmu. Dan seperti kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu akan menjaga harta, tapi harta tidak bisa menjaga ilmu. Jadi kalau dia punya harta tapi tidak punya ilmu, tondang tek, bangkrut, kukut, ke bandare, kukut, tenang. Tapi kalau punya ilmu, tidak punya harta pun akhirnya berharta, karena dia tahu caranya mencari harta, menjaganya juga. Dan maka kalau ada orang tua yang mewariskan ilmu, ini bentuk cara membahagiakan anak, dan saya yakin anak-anak kita juga nanti akan mencoba keras, apa istilahnya ya, menjadikan orang tuanya itu kekagumannya, karena dia merasa orang tuanya banyak memberi dakwah. Yang berikutnya teman-teman, nah ini pasti ya mengajarkan Quran. Saya termasuk yang agak nyesel juga ya, karena anak-anak bisa baca Qurannya lewat TK-nya. Bukan langsung dari, ya awal-awalnya bisa begitu, kita belajar abata, jaga gitu, oke kita ikut membantu. Tapi itu banyak diasuh di sekolah sejak awal itu, akhirnya penguatannya di sana. Kalau ngomong harusnya secara ideal ya orang tuanya dari alif bintong istilahnya sampai akhirnya dia bisa menghafal Quran, itu spektakuler. Kalau tidak salah ada seorang kiai pernah bercerita ya, atau Ustadz itu mengatakan kalau anak bisa Al-Fatihah murni pure dari orang tuanya, bukan dari lain, tidak ada campur orang lain kecuali dari ayah bundanya. Berapa banyak dari yang didapatkan orang tua. Kan anak kan sholat terus, dan sholat kalau nggak baca Al-Fatihah kan nggak bisa, nggak sah. Maka ketika baca Al-Fatihah, kiriman pahala itu kepada orang tua, bukan karena yang mengajarinya. Ini yang luar biasa ya. Yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Ini ajarkan 3 hal kepada anak kalian, itu salah satu bentuk pendidikan. Paham ya, ini sering disampaikan ya. Mencintai Nabi kalian. Ini ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi secara matan isinya temukan beberapa yang serupa di hadis yang lain. Kata Ibnu Hajar Asqalani, hadis yang dhaif sekalipun kalau untuk fadhil amal boleh. Kalau hadis dhaif itu banyak isinya sama, walaupun rawi-rawinya lemah, tapi banyak yang meriwayatkan agak mutawatir, maka itu masuk kategori apa namanya hadis yang bisa untuk istinbat hukum, masuk kategori hadis hasan. Nah, jadi kata Rasulullah ini yang mencintai Nabi kalian, terus mencintai keluarganya, keluarga Nabi maksudnya, jadi Ahlul Bait ya, dan membaca Quran. Ini yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Dan kedua orang tua memperhatikan pengajaran Al-Quran kepada mereka, keduanya akan mendapatkan pahala. Jadi nyimak. Kita termasuk kadang-kadang tidak tidak betah ya kadang Mas Adika. Nunggu nih anaknya penafalan, munakosa kan urusan sekolah, bukan orang tua. Kalau ngomong idealnya kan urusan orang tua, tapi itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Terus yang berikutnya, bersikap adil terhadap anak-anak. Nah, Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz di sini pasti Pak, anak itu kemampuan rekodnya luar biasa. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan suasana, bahkan perasaannya itu luar biasa anak-anak itu.
cuman responnya tidak sama ketika akalnya sudah sempurna. Jadi responnya mungkin nggak ada responnya. Ada banyak kasus kan kita, mohon maaf sekali lagi. Cerita anak-anak jalanan itu kenapa mereka begitu bebas melakukan seks itu? Karena mereka hidup di rumah-rumah yang pinggir jalan seadanya, tidak ada sekat apapun. Orang tua waktu kecil melakukan seperti itu, ya anak tahu, tapi anak kecil kan nggak ada respon, tapi terekam di sini. Kapan keluarnya? Ketika ada peristiwa-peristiwa yang dia lihat, maka ilmunya rekam itu keluar semuanya. Maka ketidakadilan yang ada itu juga membuat satu sisi rekod ada di sini. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu yang hormati, membahagiakan anak itu adil. Adil itu ya usaha keras dianggap adil. Kita harus belajar di sana. Yang berikutnya ini yang jelas, memberi makan halal. Ini banyak yang melupakan juga. Halal. Kalau kelasnya Bina Insani, saya yakin untuk halalan sudah bagian harga mati dalam asupan untuk keluarga kita. Tapi jangan lupa ada beberapa yang sering kadang dilupakan ya. Yang sering dilupakan itu, misal ya, yang subhat. Nanti tanya Dokter Jamal mungkin yang lebih paham, lebih pas. Ya. Kalau saya dengan keluarga sudah memastikan kalau masuk ke restoran atau warung, restoran kayak opo masa kayak warung ya restoran, masuk ke warung. Misal nih di warung itu ternyata ada jalan bir. Kalau istri saya kan orang tegas ya, keluar jadi. Kita pernah menggok ning warung, terus kemudian ada didih didol ning kono kuwi barang itu. Terus gak sido, ono didih. Mas itu kiriman lah istilahnya. Bukan gorengan sendiri di warung itu, tapi kan dia mau menerima barang yang dilarang oleh agama, kan berarti secara pandang aja tidak benar melihat halal atau haram. Nah kayak gitu-gitu, untuk keluarga kita, orang tua punya peran besar untuk mengajarkan pada anak. Dan sering disampaikan, untuk anak laki-laki ajarkan cara memuliakan perempuan. Banyak kasus terjadi, KDRT itu dimulai dari apa yang dilihat anak-anak saat orang tuanya ada problem KDRT. Jadi bagaimana seorang ayah mengajarkan memuliakan ibunya, istrinya, anak-anak akan melihatnya itu ayahku sayang banget pada ibu saya. Artinya di sini ada sesuatu yang membuat anak nyaman. Kalau dalam psikologi itu banyak literatur yang mengatakan salah satu ciri bagi anak itu tidurnya pulas dan pas. Tidurnya penuh berkualitas. Itu hanya salah satu. Terus kegiatan sosialnya juga tidak terhambat. Itu ciri-ciri anak bahagia. Yang terakhir ini ya, menikahkan dengan calon atau suami istri yang baik. Itu tugas orang tua. Apalagi anaknya perempuan. Pasti aku dipilih bobot, apa Mas Andika? Bobot, bebet, bibit. Ya, nanti cari menantu sing ganteng, sing ayu, sugih, pinter, bapak ibu tau gue, anak tunggal. Nah, apa mana? Cocok iki pokoke ngene iki. Ape gelem duwe mantu koyo ngene. Cuman kono gelem kok gak kuwi masalahnya cuma. Ya, itu ya Bapak Ibu cara membagikan anak dan banyak artinya banget. Tapi pada satu kesimpulannya adalah ajaran agama yang diajarkan Rasulullah seperti itu, tapi sehari-hari memang ada kenyamanan. Kalau mau lanjut ada namanya nggak boleh bentak, nggak boleh bolehnya mukul bukan wadah, dan seterusnya. Saya yakin Ustadz yang lain akan menjelaskan, tapi dari saya insya Allah kalau anak-anak tumbuh kembang dengan nyaman, merasa bahagia, dan orang tuanya memberikan segalanya, saya yakin dalam pertumbuhannya nanti dia akan merasakan bahwa segalanya telah kuberikan, ya semua telah diberikan. Mudah-mudahan sepintas ini pas jam 5 lah Mas Andika, aku disiplin lagi pas jam 5 kan berbatasi 30 menit. Oke, itu sederhana saja Bapak Ibu, saya yakin sudah perso, Pak Ustadz sudah perso, ini hanya menguatkan ulang saja dari apa yang kita dapatkan. Saya kembalikan dulu ke Mas Andika, mohon maaf kalau ada yang kurang dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, syukran jazakallah kepada Mas Darwis, Ustadz Darwis. Nah, menyampaikan materi tadi ya cukup menarik. Ternyata ini adalah ada imbal baliknya gitu. Ketika anak ingin membahagiakan orang tua, maka orang tua juga harus membahagiakan anak. Mungkin seperti itu. Monggo aja langsung, masih ada waktu sekitar 10 menit. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada bukannya kurang 10 menit. Bukannya virtual. Bukan. Menyiapkan. Oh, tak kira bukannya kurang 10 menit, tapi cepet nih. Cuma drop nih mager kalau dijok nih.
Ya, ada waktu sekitar 10 menit. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada beliau bisa menghidupkan audio atau audio dan videonya, nggih. Atau mungkin bisa lewat chat. Monggo yang ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau. Ada hadiahnya enggak Mas kalau bertanya? Ada? Pahala. Nggih. Nggih, pahala. Nah ini sudah ada. Sudah ada pertanyaan ini. Oke. Dari akun yang bernama Irna Rahmayani Polkesma. Pertanyaannya, bagaimana mensinkronkan antara kita dan anak? Kadang kita melarang anak dianggap membatasi, jadi anak kurang suka. Usia berapa itu? Enggak disebutkan. Ini penting deh untuk treatmentnya itu harus mengetahui juga usia berapa, karena beda nanti treatmentnya di usia anak. Wali murid SD, Ustaz. Oh, berarti SD ya, usia SD ya. Siap. Itu pertanyaan itu sudah pertanyaan itu. Satu itu. Oke. Kalau merujuk ya, saya ulangi karena banyak teori-teori psikologi pendidikan anak ya. Kalau merujuk pada sistemnya Ali bin Abi Thalib yang kita pahami bersama, yang membagi pendidikan anak di tingkatan 3 kelompok usia itu ya, 0-7 tahun anak raja, 7-14 tahun anak adalah tahanan, 14 sampai 21 tahun anak adalah sahabat. Kalau merujuk itu dan disiplin dengan yang itu, maka kalau SD itu berarti masuk kategori tahanan. Kalau kelasnya kalau satu pakai usia ya, mohon maaf ya, sekitar 7-8. Kalau dia kelas 4-5-6 kan sudah berusia sekitar ya, 10 tahun kan. Kalau 10 tahun kan masuk 7 sampai 14 tahun. Masuk kategori yang kedua, masuk kategori tahanan. Benar ya? Kalau dia masuk seperti tahanan itu ya ada reward, ada punishment. Bahkan kalau ajarannya Kanjeng Nabi sendiri, usia 10 tahun dipukul. Kata Ustaz Syafiq Salamah, dan saya sepakat, saya dulu punya pendapat ini juga. 7 diperintah, 10 dipukul. Itu kan ada rentang 3 tahun untuk memahamkan. Jadi nggak serta-merta langsung dipukul. 7 tahun itu tekstualnya umur 7 tahun, tapi sebelum 7 tahun kan sudah ada ajaran contoh, sudah ada nasihat-nasihat. 7 tahun semakin dikuatkan, kemudian setelah rentang 3 tahun dengan segala pengertiannya, kok tidak bisa, evaluasinya adalah mungkin orang tuanya kurang komunikatif, atau mungkin teman-temannya juga salah misalkan, sehingga dia tetap tidak melakukan sholat dalam konteks ini ya, sholat ya, dia boleh dipukul. Itu pun pukulan bukan di wajah, pukulannya harus di bawah wajah. Mungkin cetot, mungkin ceples, ya, zaman saya ini nggak ono ya, cetot, ceples, kepon jalin, menurut ya. Tapi untuk membuat dia shock terapi agar tersadarkan ulang. Jadi artinya kalau tadi pertanyaannya mensinkronkan, ya kita dulu coba diingat-ingat, Bapak Ibu. No, kajian itu ya nek gejala tipes, wetenge ya loro, ya panas. Oh, no pengen es krim ya Bangga. Dipongeng ora kena. Ya kan Mas Andika. Ajane ngono, wis dewasa, jelas asam urat dhuwur nek duren pangan nemplok ae misalkan. Ya Pak. Ini kita sedang membangun, judulnya sebenarnya hanya masalah narasi persuasifnya. Jadi pilihan kata-katanya. Dan stylenya keluarga beda-beda. Ada modelnya sejak awal keluarga itu the point. Jadi nggak perlu kembangan, cara ngomong nggak perlu pakai pembukaan, nggak perlu sama batu, langsung nggak ada. Ada yang tapi mulai tahmid dulu, tahlil dulu, salawat dulu. Itu tergantung tipenya. Jadi kalau untuk mensinkronkan antara ini, jawaban teorinya ya dialog. Nah, cuman memang ada beberapa yang memberikan satu usulan. Kalau anak-anak itu usianya masih balita ya, dialognya itu yang pas menjelang tidur dengan cerita, waktu boncengan motor dia ada di depan. Jadi mulutnya bapak ini kan kelet taruh kupingnya anak itu Mas Andika. Jadi gonceng ngarep arek. Jadi umpama ngomong rodok piye ini kan gak mungkin mencolot arek, ngono motor. Jadi tapi harus pintar mengelola kata-kata pas naik motornya. Pak Mogi loh Mas Andika, motor legenda itu alon-alon gitu ya. Ini ngomong. Itu kayaknya membangun kedekatan ada di sana. Sederhananya begitu Mas Andika, melatih komunikasi yang terus menerus. Ini karena diceritakan masalah ini masalah praktek masalah. Nah, setelah cerita semua komunikasi komunikasi itu mau dipraktekkan. Itu kalau menurut saya parenting sering saya jangan banyak ilmunya tapi langsung praktek menurut saya. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Oh nggih. Terima kasih matur nuwun Ustaz Darwis atas jawabannya nggih.
Ini ada pertanyaan lagi Ustaz, disambung langsung ya. Yaitu dari Mama Fadil. Bagaimana cara membangun hubungan antara ayah dengan anak sehingga anak itu sami'na wa ta'na dengan ayahnya? Ya. Saya memberi contoh saya sendiri. Saya punya 3 anak, 2 cowok, 1 cewek. Ternyata yang sangat bisa membangun komunikasi dengan saya malah yang cowok-cowok itu. Karena mungkin sudah besar. Treatment saya, penanganan saya kepada yang cowok, karena sudah dewasa ya, sudah mau kuliah, atau sudah mau SMA. Jadi ilmu keabikian saya berhubungan dengan anak-anak muda saya pakai betul. Jangan terlalu melarang. Dia sebagai sahabat. Itu mudah. Tapi lihat, ketika kita bersama, kita mentreatment yang 2 ini sebagai sahabat, sementara adiknya kan masih tahanan. Bagaimana bisa mengelola bareng-bareng Mas Andika? Memposisikan jangan-jangan itu tidak adil. Jangan kita sangoni yang pondok, sangoni roda ada yang sampai 500.000. Kecil BSD nggak mondok cuma 50.000. Wah, adil lebih. Mas ini kan cara berpikirnya masih segitu, mampunya hanya berpikir seperti itu. Nah, ini lagi-lagi perlu kekompakan sama. Mungkin memberitahukannya ngobrolnya tidak pas pada waktu itu karena diomongin oleh kondisi lagi misalkan emosi atau tidak pas saluran komunikasinya kira nyambung. Pada waktu yang lain, pada event yang lain, pada momentum yang lain, perlu ngobrolnya itu penjelasan tentang kasus yang terjadi masalah sanggup itu misalkan. Nah, khusus tentang ayah ya, saya yakin banyak materi-materi keayahan yang jenengan dapatkan kalau misalkan hubungan harusnya memang ayah dan anak perempuan itu segala-galanya. Itu PR besar buat kita para ayah bisa membangun komunikasi. Dan di Al-Quran memang hanya dinyatakan contoh para ayah dalam pendidikan anak-anaknya. Karena peran sentralnya luar biasa. Yang saya pernah ada kasus di Kota Kediri itu ya, bukan anak Bina Insani ya, anak SMP ya, yang membagi videonya dengan cowoknya itu. Pernah dengar Mas Dika ya, tidak salah setahun yang lalu. Karena saya ditelepon sama ibu-ibu yang nangis-nangis ternyata lagi megang ibu-ibu yang ibunya si anak cewek itu mau bunuh diri, dipegangi sama ibu-ibu. Tanya saya, ini gimana itu? Ini gimana nih? Ternyata anak satu-satunya itu post foto-fotonya dengan cowoknya sama SMP. Dan mohon maaf ini, informasinya dikirim ke nomor pribadinya wali kota. Ngeri lah, arah itu, sudah publik iya, ke nomor pribadi. Jadi punya nomor aduan rakyat dari Mas Abu itu ya. Nah, kan langsung bedek Mas, Bapak Ibu, bedek. Itu masih ada masalah bapaknya. Bedek. Ternyata betul. Mohon maaf, bapaknya tidak peduli lagi dengan keluarganya, malah main dengan orang lain. Nah, anak, oke, nggak ada berontak, kecilik tahu dia, tapi respon tadi anak belum pernah gitu. Tapi tiba-tiba responnya mengerikan. Jadi ada cerita untuk pembelajaran, untuk saya, untuk para bapak, untuk semuanya, semakin mengkokohkan pola pendidikan ayah kepada anak-anaknya dengan segala ilmu yang telah kita dapatkan di para. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallah ya, Ustaz Darwis. Langsung Ustaz ya. Ini waktunya terbatas. Ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kita cukupkan 3 pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf. Mas Andika selaku boy, saya itu urung 60 menit kok aku tuku yang mana. Ora toh. Sampai buka Pak berarti Pak. Buka nggih. Oh, siap. Durung ngerti ke atas ya, ya. Pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Umur berapa anak bisa tidur terpisah dengan orang tua? Anak saya tahun ini usia 9 tahun. Caranya bagaimana membiasakan anak tidur sendiri tanpa membuat dia merasa sedih? Dari Bunda Farzan. Ya, ini kalau secara teorinya di Al-Quran disebutkan ketika anak sudah mulai jelang balik. Kita lupa. Bukan falama balago ya, bukan ketika anak sampai balik, tapi menjelang balik. Maka sebagian mengatakan di umur 7 tahunan tadi, Mas. Ketika anak mulai diperintahkan untuk belajar sholat itu mulai diminta untuk satu pisah, yang kedua meminta izin ketika masuk ke kamar orang tua dari waktu subuh, duhur sama isya. Di Al-Quran bahkan bukan hadis Al-Quran. Kalau bicara tekstual umur, iya umur 7-8, kayak sholat tadi diperintahkan. Tapi kalau mau jujur, ada banyak tahapan-tahapan yang kita tidak urut, Mas, Ibu Bapak ya. Jadi misalkan katanya umur 7-14 tahun itu anak tahanan. Tapi di umur 0-7 tahun, anak belum pernah merasakan dirinya seorang raja.
Itu yang jadi masalah. Umur 14 sampai 21 tahun memang teorinya kata Ali bin Abi Thalib kan sahabat. Tapi jangan-jangan di fase berikutnya anak belum sempat jadi tahanan sehingga tidak tahu hukum misalkan. Sehingga waktu jadi sahabat, di usia sahabat, dia malah usianya usia tahanan misalkan. Bahkan dianggap pengen jadi raja, usia wis tua, umur 18 tahun pengen diperlakukan kayak anak-anak, mutungan dan sebagainya. Lagi-lagi ini masalah pendidikan di keluarga. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, secara tekstual umur, oke, 7, 8 tahun, 10 tahun itu. Tapi lagi-lagi tetap dilihat perkembangan sejauh apa ketika anak-anak siap. Anak saya yang mau mondok, semuanya mondok itu ya, kelas 4 SD tahu bengong-bengong Mas Andika, pondok ning Jawa Tengah, pondok ning Jawa Timur, kota itu mesti kondisikan sejak awal bahwa kamu lulus SD harus mondok. Jadi tidak kaget karena sudah ada narasi awal yang lumayan panjang. Jadi sama, nanti kalau mau memenuhi target-target itu harus dimulai dengan tahapan-tahapan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Andika. Nggih, matur nuwun ya. Darwis atas jawabannya tadi. Sampai buka nggih, kurang berapa menit nih? Di sana sama atau enggak nih bukanya? Enggak diundur toh, Pak Gripe. Ya. Nggih, insyaallah cukup nggih. Apa masih ada yang perlu menyampaikan lagi? Mungkin satu kali lagi Ustaz Darwis ini setuju sampai buka puasa nanti. Kalau saya no problem, kalau ibu-ibu yang sedang menyiapkan masakan ini jadi soal. Nyiapnya anak ya, Pak. Oh, aman. Biasanya Mas Riman goreng endog pinter warnanya kan. Mas Idris kan nggak pinter jagone. Mungkin cukup, tidak ada lagi nggih. Kalau tidak ada lagi cukup, mungkin ada statement penutup dari Ustaz Darwis, monggo. Ya. Mengingatkan saja bagi saya pribadi sebagai orang tua juga kita semuanya bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah terhadap amanah yang diberikan pada kita, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Jadi karena anak-anak ini pemberian adalah amanah, maka di sana pula lah kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah itu. Maka mudah-mudahan Allah menguatkan kita, membimbing kita untuk amanah-amanah yang diberikan pada kita itu bisa tertuntaskan dengan jawaban nilai A di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Oh, ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Walaupun dengan waktu yang cukup pendek, semoga kita bisa mendapatkan materi ya, bisa mendapatkan ibroh dan manfaat dari pelaksanaan kurma Arabica spesial ini bersama Ustaz Darwis. Semoga bisa memotivasi terutama para ayah nih tadi yang ditekankan ya, untuk senantiasa memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan semoga anak tersebut nanti, anak-anak kita bisa bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Ya, sekali lagi syukur jazakallah kepada Ustaz Darwis atas ilmu yang diberikan. Ya, semoga mendapatkan banyak pahala, ya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa informasi sebelum kami tutup terkait dengan pelaksanaan kurma Arabica. Untuk kurma Arabica spesial berikutnya, seperti yang sudah saya bagikan di chat, itu ya tanggal 21 April 2021 di tempat dan waktu yang sama ya, lewat Zoom bersama Ustadz Muhammad Hatta dengan tema Al-Quran Sumber Bangkitnya Peradaban Rohani. Allah, semoga nanti Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengikuti kembali dan mengajak saudara-saudaranya untuk ikut bergabung gitu dalam kajian tersebut. Kemudian juga nanti hari Sabtu tanggal 24 April 2021 kita juga Bina Insani bekerja sama dengan ACT Kediri menyelenggarakan juga kajian bersama Ustadz Salim Afilah ya, pukul 20 sampai pukul setengah 10 malam. Juga lewat Zoom, nanti insya Allah akan dibagikan informasinya lebih lanjut. Insya Allah seperti itu informasi dari kami terkait pelaksanaan Ansita Ramadan dalam kegiatan Ansita Ramadan. Semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa tetap memantau akun YouTube resmi official Yayasan Bina Insani Kediri. Itu insya Allah tiap hari kita akan menampilkan kajian-kajian bersama para ustadz dan pengurus Yayasan Bina Insani. Insya Allah seperti itu. Baiklah, sebelumnya mari kita tutup ya.
pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Sami-sami.